the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Saya penasaran dengan how and what Pali itu apa dan bagaimana. Nah, Oke, intinya how and what itu apa dan bagaimana dan siapa Mr. Ali. Mr. Ali lahir di kota kecil, tepatnya Jawa Timur paling timur. Mulai lulus SMP, Mr. Ali keluar dari rumah mengembara. Tapi bukan berarti Mr. Ali harus berhenti mencari pendidikan. Mr. Ali waktu itu masuk di pondok pesantren untuk meneruskan madrasah aliyah yang setingkat dengan SMA atau SMK. Tapi sorenya Mr. Ali selalu keluar dari pondok izin sama pemilik pondok atau Pak Kiainya untuk bekerja atau part-time job. oh kerja apa aja itu Pak? Saya waktu itu selalu berada di penyeberangan harbor between Ketapang and Gilimanuk. Oh, sebagai apa Pak? Ya kayak di Bali itu asongan. Oh gitu. Ya. Pernah menjadi pedagang asongan juga? Iya, itu awal karir saya yang sekarang saya sampai jadi dosen, jadi guru, jadi pembicara bahasa Inggris, jadi banyak hal yang terjun di education. Jadi dosen bahasa Inggris. Memang ada cita-cita untuk jadi dosen nggak sejak kecil Pak Ali? Cita-cita untuk jadi dosen itu nggak ada. Maksudnya saya nggak yakin ke arah situ. Jadi dosen itu cita-cita itu menurut aku karena aku dari keluarga kecil, dari keluarga yang nggak punya. Jadi kalau untuk jadi dosen rasanya nggak mungkin sekali Mas. Waktu itu saya pernah ditanya sama teman-teman di pondok itu tanya, nanti kamu mau jadi apa? Jawabku cuman simple, waktu itu aku pengen jadi tentara. Oh, jadi cita-citanya nggak ada niatan jadi dosen awalnya? Nggak Malah ada. pengen jadi tentara? Iya, Terus jadi tentara. Tapi ketika itu saya sampaikan ke abah saya atau bapak saya cuman menganggukkan kepala. Tapi kakak saya, karena saya saudara saya besar Mas, keluarga besar. I have 5 brothers and 5 sisters. Wih. Ya, keluarga besar. Ada salah satu kakak saya yang cowok itu ketika saya bilang saya bercita-cita jadi tentara itu dia marah-marah, malah saya ditendang. Kenapa kok seperti itu Pak? Memang dia nggak tahu mulai kecil memusuhi aku ikut kelompoknya dia bermain, dia pokoknya nggak respect sama aku adik yang nggak diayomi gitu, malah ditendang, pergi sana gitu. Itu kakak kandung ya Pak? Kakak kandung. Tapi aku nggak sebut merek, nggak sebut namanya. Sampai sekarang pun aku nggak ada dendam sama kakakku, apapun dia kakakku. Karena kita sudah tua-tua, anak dia ya sudah tak anggap anak saya, seperti itu. Terus ringkas cerita Mas, saya lulus aliyah itu langsung move to Jember. Kemana itu Pak? Pindah ke Jember. Saya di Jember bukan jadi asongan lagi. Waktu itu saya supplier handicraft. Handicraft itu kerajinan tangan. Oh iya. Kerajinan tangan itu saya nggak desain sendiri, saya nggak bikin sendiri, tapi saya nemui pengrajin-pengrajin kecil, misalnya anyaman bambu, ada bubutan yang dibikin kayak Harley Davidson itu.
Pokoknya kerajinan tangan, handmade. Itu dijual kemana, Pak? Waktu itu saya sudah mulai apa namanya titik-titik atau dasar-dasar bisnis saya muncul. Akhirnya saya awalnya jual di depannya Matahari Johar Jember, Johar Plaza Jember. Nah dari situ kok banyak orang tertarik, kok banyak orang yang apa namanya order dengan partai besar seperti itu. Nah, Contohnya seperti ini, Pak Ali, saya mau order lampu sudut yang dibuat dari anyaman bambu, dibuat dari apa? Dikombinasi dengan besi. oh iya. Ya, akhirnya saya muncul ide untuk desain kayak orang apa namanya bikin baju gitu. Ya, yang bawah itu tak kasih ininya apa namanya besinya, terus atasnya itu anyaman bambu. Oh berarti sempat Pak Ali mendesain sendiri ya, tidak hanya. Iya, yang desain saya, tapi Yang pada buat? saat kerja itu saya juga ikut ngontrol. Oh gitu. Nah, terus ceritanya kok bisa dari tadi kan cita-citanya sebagai tentara. Terus habis itu pindah ke Jember jualan kerajinan tangan. Ya, Nah, handicraft. sekarang kok bisa menjadi dosen bahasa Inggris itu gimana ceritanya? Nah, Pak Ali? ya itu tadi. Saya kan awalnya itu pingin bisnis saya itu berkembang terus berhubungan dengan apa namanya bule, dengan foreigner, orang asing. Itu pinginnya saya itu pingin jadi anak angkat, anak asuh yang bisa mengembangkan bisnis saya kayak gitu. Mungkin mereka nanti akan apa namanya kolaborasi sama saya, terus bisa diekspor gitu Mas. Itu impian saya waktu itu seperti itu. Terus untuk untuk itu nggak terlaksana dan saya apa namanya ke Jember juga, di Jember juga saya mendaftarkan di kampus waktu itu ABA, Akademi Bahasa Asing. Itu daftar sendiri apa orang tua yang menyuruh, Pak Ali? Daftar sendiri, orang tua nggak ada yang tahu. Berarti waktu Pak Ali itu mau daftar kuliah, orang tua nggak tahu kalau Nggak Pak Ali- tahu. Bahkan ketika saya dari SMP ke aliyah di pondok tadi, orang tua juga nggak tahu. Termasuk saudara saya yang 10 juga nggak tahu. Karena mereka pikir saya itu bohong gitu. Karena kan orang tua nggak mungkin ngasih apa namanya fee, ngasih uang paket money, ngasih uang biaya sekolah, nggak mungkin. Karena memang udah situasinya nggak mungkin. Orang tua dengan hanya guru SD, hanya guru mengajar agama, pendapatannya nggak seberapa, paling untuk makan aja ya pas-pasan seperti itu. Apalagi untuk pendidikan anak-anaknya jelas nggak mungkin. Makanya saya akhirnya daftar di apa namanya Akademi Bahasa Asing itu ingin memperdalam bahasa Inggris, tapi tetap cita-cita saya bukan guru atau dosen. Cita-citanya hanya ingin mengenalkan produk itu agar lebih terkenal, Pak Ali bisnisnya gampang gitu berarti Ya, cita-cita bisa awal. komunikasi bahasa Inggris, terus aku nanti mendesain barang-barang apa namanya kerajinan itu dari apa namanya anyaman bambu, didesain dengan apa namanya metal, dengan besi, dibentuk jadi lampu sudut, lampu dinding seperti itu. Contoh-contohnya masih ada, suatu saat akan saya kasih lihat. Oke. Nah, masih Ya. ada ya Pak Ali? Iya, masih ada, contoh-contohnya masih ada. Bahkan saya juga waktu itu sudah bikin katalog. Katalognya itu untuk lampu seperti ini misalnya AB gitu, anunya kodenya, harganya sekian, modalnya sekian, kayak gitu. Jadi masuk, nah terus itu saya lanjut sampai masuk ke mall-mall atau swalayan-swalayan. Waktu itu di Jember bukan seperti sekarang, masih belum banyak mall. Waktu itu masih ada Johar Plaza, sama itu yang kebakaran itu Sumbermas waktu itu. Terus Sari, Swalayan, Jalan Trunojoyo, itu dulu waktu itu di situ aja barang saya laku keras. Saya apa namanya untuk biaya kuliah saya nggak ada masalah karena kan uang lancar dari ini apa namanya trading handicraft. Setelah lulus kuliah
Pak Ali kemana? Tetap di Jember ikut itu, tetap jualan kerajinan tangan atau? Iya, pertanyaan yang bagus. Waktu itu saya kuliah, itu saya udah berpikir selain saya jualan trading handicraft itu, saya juga berpikir, oh bahasa Inggris ini sebetulnya bisa dijual. Bisa dijual. Maksudnya bisa dijual seperti apa, Pak? Ya, ada bule, kenapa aku nggak jadi guide aja? Nah, seperti itu. Gitu. Jadi muncul ideku untuk jadi guide. Akhirnya setiap ada ketemu bule, ketemu foreigner di jalan atau di mana itu seperti barang antik yang harus saya kejar. Yang harus saya kejar, saya tanya karena saya ingin practice my English. I want to practice my English. Akhirnya tak kejar, halo mister, how are you? Gitu kan. Dia mesti jawab, how do you do? Mesti jawab. Cuman kadang-kadang dia cuman sibuk hanya sekedar jawab 1-2 kata terus pergi gitu. Tapi ada juga yang pernah ngasih motivasi saya karena saya dari dari waktu asongan itu saya kan SMA. Ya. Itu saya udah sering ketemu tamu di itu ferry, kapal ferry. Ya, penyeberangan Gilimanuk ke Tapang. Ke Tapang ya. Ya, itu kan mesti penyeberangan itu kan sekitar 1 jaman kan di situ. Jadi banyak waktu untuk ngobrol. Kadang mereka ngasih motivasi. Saya pernah ditanya seperti itu. Do you want study English? Gitu. Saya jawab, yes, I want, gitu kan. Selanjutnya dia ngasih ini, okay, if you want study English, I have a book. Saya punya buku. Akhirnya saya dikasih buku yang 24 jam bisa lancar bahasa Inggris. Ini Saya tanya, ya. Dikasih cuma-cuma. Iya, dikasih cuma-cuma karena dia melihat ada mungkin ya kan, mungkin lihat saya piti ya, kasihan gitu kan. Oh, anak ini kayaknya mau belajarnya tinggi. Waktu asongan itu kan saya juga jual buku, Mas. Buku-buku, buku doa-doa, majalah, terus novel kayak gitu-gitu. Akhirnya saya dari ketemu-ketemu bule itu masih belum ada gadget, masih belum ada handphone yang sekarang udah canggih kayak gini. Dulu itu terus ada salah satu majalah itu judul majalahnya Koresponden. Oh iya ya. Ya, Koresponden itu atau Pen Pals. Koresponden itu surat menyurat internasional. Ya, akhirnya saya mencoba. Di situ kan banyak, boleh mulai dari Amerika, dari Kanada, dari Australia, dari banyak negara Eropa, termasuk dari mana itu namanya Jerman kayak gitu. Akhirnya saya kirim surat sama mereka dengan kirim sekarang nyampe itu 15 hari gitu karena zaman dulu kan. Terus nunggu balasan itu 1 bulan, tapi mesti dapat balasan. Itu dapat balasan? Iya. Sampai saya itu punya collecting stamp, koleksi perangko yang sampai sekarang masih ada, masih tertata rapi di wardrobe, di lemari saya, itu sekitar 15 album. Oh, jadi lulus kuliah Pak Ali menjual bahasa Inggris dengan menjadi guide ya Pak? Ya, nah. Jadi intinya belum lulus kuliah, mulai asongan tadi aku udah mulai belajar. Mulai SMA. Lulus SMA sudah mulai belajar. Belum lulus, tapi masih SMA. Masih SMA sudah mulai jualan dan komunikasi dengan jualan orang luar. Dan belajar komunikasi bahasa Inggris. Intinya saya sendiri, grammar I don't understand. Saya nggak ngerti grammar. Saya ngomong dari buku itu kadang tak pelajari, ya kan, langsung itu grammar apa enggak aku nggak ngerti. Yang jelas itu misalnya how are you, jawabnya I'm fine, I'm very well, itu tak pelajari. Oh, kalau sekarang kan lebih enak ada gadget ya kan, ya, ada gadget. Translate. Kalau dulu nggak ada, berarti ada. Otodidak ya. Bener. Dulu itu untuk belajar itu otodidak itu sangat sulit sekali karena fasilitas yang nggak menunjang. Sekarang saya kan lahir tadi di small town ya, Banyuwangi ya, Jawa Timur paling timur. Itu sekarang setiap anak itu punya gadget ya, punya HP ya, punya
di rumah itu punya wifi. Saya sendiri juga apa ini memang zaman modern ya kan. Jadi anak bisa belajar, bisa lihat apa saja di gadget itu, bisa lihat YouTube, bisa nyari di Google seperti itu. Jadi mereka bisa berkembang, pola pikir ditunjang dengan gadget. Tapi kalau sekarang sekarang so easy ya, tapi kalau dulu so difficult, sulit sekali. Oke. Intinya, saya akhirnya tadi bukan cita-cita jadi seorang dosen atau seorang guru atau guru bahasa Inggris atau dosen bahasa Inggris yang itu juga cita-cita yang muluk-muluk sekali ya kan. Pokoknya saya itu dulu pengen bisa, itu aja titik wis. Nanti mungkin aku ke Bali gitu kan. Di Bali itu mau jadi waitress, mau jadi apa kan harus bisa bahasa Inggris. Yang nilainya bisa dolar kan, meskipun nggak dolar banyak-banyak banget, tapi nilainya dolar. Nah, setelah itu aku benar-benar daftar di ABA tadi kan, Akademi Bahasa Asing. Bahasa Asing. Nah, dari Akademi Bahasa Asing itu aku mulai belajar banyak hal. Ternyata tidak hanya bahasa Inggris saja juga yang saya pelajari. Di situ ada Japan and Mandarin ya. Jepang, Mandarin juga. Kalau saya mata kuliah bahasa Indonesia juga ada, cuman saya 3 kali nggak lulus mata kuliah bahasa Indonesia. Saya sampai heran, padahal I'm Indonesian, saya orang Indonesia. Ngambil jurusan bahasa Indonesia tidak lulus ya Pak? Bukan ngambil jurusan, jurusan saya kan Akademi Bahasa Asing. Otomatis kan bahasa asing kan bahasa Inggris, Jepang, Mandarin kayak gitu kan. Oh iya. Di situ juga ada mata kuliah bahasa Indonesia. Di mata kuliah bahasa Indonesia malah nggak lulus. Saya sampai bertengkar sama dosennya. Terus akhirnya karena nilai saya 3 kali kok C terus kan. Nilai C itu kan di bawahnya 5 kan. Ya, makanya saya terus bertengkar. Akhirnya diajak ke ruangnya manajer. Kalau di ABA itu kan D3, jadi bukan dekan tapi manajer ya kan. Oh, iya. Dimasukkan dalam ruangan manajer, di situ ada diskusi ringan sama dosennya, nggak harus marah-marah, nggak harus emosi. Yang jelas dosen sama mahasiswa kan harus saling bersinergi ya kan. Saya bilang sama itu manajer atau direktur, saya bilang, Pak Direktur, saya ini mata kuliah bahasa Indonesia, nilai saya sudah 3 kali C. Otomatis kan untuk ngulang ke 4 kalinya saya nggak bisa, kayak gitu kan. Terus si dosen gini, ya memang kamu nggak bisa, ini lihat ini buktinya, gitu kan. Dari bukti-bukti pekerjaan saya memang nilainya rata-rata 5 ke bawah, gitu. Bahasa Indonesia, mata kuliah bahasa Indonesia. Jadi dari situ dekannya gini ngasih alternatif, Bu, tolong ini nilainya Pak Ali dinaikkan dengan alasan Pak Ali itu orang Indonesia, setiap hari ngomong bahasa Indonesia, dia juga bisa bisnis dengan bahasa Indonesia, seperti itu. Terus customer dia juga orang Indonesia. Bisnis apa Pak? Loh, Pak Ali kan sering kali bilang di matahari gitu kan. Itu Pak Ali itu di sana juga buka kayak showroom art shop ya, showroom art shop Bu. Jadi harus dipahami waktunya dia juga terbatas. Oh iya Pak, saya minta maaf Pak Ali karena memang ini ya kriteria atau komitmen sebagai dosen dan mahasiswa. Kalau memang nilainya jelek ya jelek, kalau nilainya bagus ya bagus. Ya sudah, untuk Pak Ali saya kasih toleransi, saya kasih tugas formalitas untuk dikerjakan, dan insya Allah nanti akan saya cek. Ternyata besoknya atau 2 hari berikutnya setelah saya ngumpulkan tugas yang diberikan itu, nilai saya langsung A. Wah. Ya, alhamdulillah itu nilai saya A untuk 2 semester. Semester pertama C, semester kedua A untuk bahasa Indonesia. Tapi kalau untuk bahasa Inggris, kalau waktu itu di Akademi Bahasa Asing itu, kalau bahasa Inggris kan ada speaking 1,
speaking 2, speaking 3, kayak gitu. Terus ada lagi grammar 1, grammar 2, grammar 3. Terus ada lagi listening 1, listening 2, listening 3, seperti itu Mas. Oke. Dari pengalaman ngajar ini, sebetulnya aku dulu itu ada pengalaman ngajar itu door to door. Maksudnya gimana Pak? Pintu ke pintu gitu? Iya, Ke rumah-rumah? door to door ya. Ngajar privat dari rumah ke rumah. Dan pelangganku rata-rata anak SD sama SMP. Terus rata-rata Cina yang sekitaran Pasar Tanjung. Itu sebelum Pak Ali jadi dosen ya? Belum, masih ABA, Akademi Bahasa Asing. Kan tadi waktu SMA, tingkat SMA aku jadi asongan di penyeberangan Gilimanuk Ketapang. Terus akhirnya di ABA itu selain handicraft, saya juga mengembangkan bahasa Inggris lewat ngajar door to door alias privat. Jadi privatan saya atau murid-murid saya rata-rata Chinese children. Ya, dari situ saya juga pernah waktu itu deal ngajar biasanya after maghrib, ya setelah maghrib itu saya pernah juga di pemilik rumah atau anak didik saya itu Mas punya anjing. Oh iya. Ya, jadi pas saya datang buka gerbang langsung anjingnya itu mengaung, ya menggonggong itu, guguk 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 gitu. Saya jadi loncat, takut saya ya Allah kayak gini perjuangan hidup gitu kan. Tapi saya nikmati aja, saya enjoy aja karena saya merasa kayaknya saya punya talent nih gitu, talent dalam bahasa Inggris gitu. Oke, kita ini lagi flashback lagi waktu di penyeberangan Gilimanuk itu saya ingat Mas. Saya ingat kalau ada bule ini yang setahun itu mesti 2 kali nyebrang dari Bali ke Banyuwangi. Oh saking lamanya di penyeberangan Pak Ali itu sampai kalau Hafal. katanya orang Jawa itu titen ya Pak? Iya titen. Nah, itu orang itu. Oke, titen. Ini kayaknya pernah ketemu gitu Iya, Jadi ketemu kayaknya lagi. pernah ketemu, Mr. David, how are you? Gitu kan. Iya, langsung saya dipeluk, di ini kayak anaknya gitu. Dia bilang, yang saya ingat poinnya perkataannya, dia bilang gini, Mr. Ali, Mas Ali gitu kan, your English make me confused katanya. Artinya apa itu Pak? Bahasa Inggris kamu itu membuat saya bingung, katanya dia. Tapi saya nggak masalah. Tapi dia kata, but it's no problem. You have spirit to study English, katanya. Kamu punya kekuatan untuk belajar bahasa Inggris. Do it. Don't be desperate, gitu kan. Jangan putus asa, gitu kan. Akhirnya dia ngasih buku lagi sama ngasih uang, Mas. Wah, dikasih uang. Ya, dia bilang gini, kamu mau sekolah lagi? Tuh kan, mau. Kamu mau tak kasih uang untuk sekolah? Mau. Tapi kalau untuk makan, saya bilang gitu kan, saya tanya balik, kalau untuk makan gimana? Aku, ya cari sendiri katanya, kamu lo bisa kerja katanya si bulenya. Oke, I'm ready to continue my study. Saya bilang gitu kan, akhirnya saya daftar di ABA itu. Ingat itu, jadi flashback lagi gitu kan. Jadi bahasa Inggris saya make him confusing, membuat dia bingung. Karena ini kata-katanya dibolak-balik kayak susunan bahasa Indonesia gitu kan. Bahasa Inggris kadang-kadang terbalik kan susunannya seperti itu. Terus ABA masih semester 3 itu I got married. Menikah? Menikah. Tapi usia saya kan udah lebih 2 tahun daripada yang lain. Karena dari SMP ke SMA kan saya vakum 2 tahun. Ya, vakum 2 tahun nggak SMA dulu. Karena kan saya masih berpikir lanjut sekolah gitu kan. Dari mana uang kan nggak ada. Terus biaya menikah dari mana Pak? Biaya menikah itu dari tabungan saya ketika saya bisnis handicraft itu sudah mulai jalan. Terus saya setiap ada tamu bule saya nganter
ke Watu Ulo, ke kemana-mana pokoknya sudah di apa namanya Pulau Jawa. Biasanya kalau seperti itu saya langsung sama dosen yang memang ada mata kuliah, saya komunikasi lewat telepon. Pak, tolong saya kasih tugas, pokoknya saya nggak boleh saya apa namanya terlambat kuliah, nggak boleh selesai sebelum apa namanya pokoknya harus selesai pada waktunya, on time seperti itu. Terus dari situ saya tetap ini akhirnya saya kan dari ABA itu kan 6 semester Mas, 3 tahun kan, 6 semester itu udah sama skripsinya sudah. Atau kalau di ABA itu bukan skripsi tapi writing paper writing ya, jadi tulisan pendek, nggak terlalu apa namanya, kalau skripsi kan misalnya 200 lembar, ini paling cuma 100 lembar ya. Report writing ya, report writing. Waktu itu juga yang saya tulis report writing saya istilahnya skripsi untuk tingkat D3 itu judulnya Bembo Handicraft gitu. Bembo Handicraft. Artinya ya, apa, Pak? Ya kerajinan tapi dibuat dari bambu. Ya, kerajinan dibuat dari bambu. Bisa anyaman, bisa bambu itu dibubut, bisa jadi hiasan, bisa jadi lampu dinding, bisa jadi lampu pojok, corner, bisa bikin kipas juga, ya kipas hiasan itu ya yang ditempel ke dinding. Dari situ saya setelah menikah, kuliah tetap jalan terus apa namanya bisnis jalan terus seperti itu. Terus akhirnya saya singkat cerita aja, saya lulus tahun 99. 99, lulus dari Akademi Bahasa Asing. Dari lulus Akademi Bahasa Asing itu kan D3. Saya bingung kalau harus kuliah lagi kemana nih gitu kan. Ternyata ada temanku yang nyarankan di STIBA, Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Asing, untuk S1-nya, Strata 1 ya. Itu adanya di Surabaya sama Malang. Nah, waktu itu Pak Ali milih yang mana? Nah, dari Surabaya yang Malang ini kok kejauhan gitu kan untuk S1 itu, karena aku harus ninggal keluarga, terus aku juga nggak bisa kerja kan gitu kan. Untuk kebutuhan keluargaku gimana, terus untuk kebutuhan biaya kuliah gimana gitu. Akhirnya ada lagi temanku yang nyarankan, ayo kita transfer yang deket-deket aja deh. Tapi bukan jadi ahli bahasa nantinya, kita jadi guru gitu kan. Akhirnya saya lanjut ke Muhammadiyah University untuk S1-nya. Oh, jadi S1-nya di Jember? Di Jember, sama 3 teman. Yang sekarang salah satu teman saya cewek, itu pembantu dekan, pembantu rektor. Bukan dekan, pembantu rektor. Ya, udah tinggi. Terus saya sendiri ngajar baru setengah tahun, 1 semester, itu saya terpilih jadi asisten dosen. Wah. Ya, ngajar di Fakultas Ekonomi. Ya, jadi yang saya ajar rata-rata ya anak-anak ekonomi, ya Fakultas Ekonomi, anak-anak ekonomi yang saya harus mata kuliah bahasa Inggris. Nah dari situ ternyata ada polling juga, ada polling dari asisten dosen ini, polling untuk mahasiswa untuk apa namanya memilih apa namanya calon-calon asisten dosen itu yang sudah mengajar kamu, yang memang layak untuk dikontrak lagi gitu kan. Ternyata saya masuk lagi dikontrak lagi 1 semester. Jadi dikontrak 2 semester sama ditambah 1 semester. Setelah 1 semester selesai, kuliah saya juga lulus di situ. Oh, gitu. Kuliah saya lulus di situ, saya akhirnya berpikir lagi. Berpikir apa, Pak? Berpikir untuk, ternyata saya kayaknya cocok nih jadi guru gitu kan. Kayaknya cocok ya jadi dosen gitu kan. Karena memiliki pengalaman jadi asisten, terus ngerasakan. Nah, jadi dari situ timbullah pengen jadi guru ya, Pak? Iya, kepingin jadi guru, kepingin memperdalam bahasa Inggris. Akhirnya setelah itu jadi dosen, setelah itu saya berpikir aku harus mengembangkan terus bahasa Inggris aku. Sampai di mana kan gitu. How and what
apa dan bagaimana Pak Ali. Katanya nanti ini kan ada cerita juga Pak Ali pernah keliling luar negeri, Iya, malah pernah tinggal di Melbourne ya Pak? Iya, iya. Tinggal di Melbourne berapa tahun Pak? Ya, oke. Untuk cari visa, ya kan, cari visa di Australia itu sama dengan kayak di mana? Eropa, ya kan, sama kayak Eropa, kayak Jerman gitu, sulit, Mas. Untuk tinggal di sana lama itu sulit. Saya pertama kali dapat visa itu cuma 1 bulan. 1 bulan. Visa itu pertama kan kita daftarkan diri di konsulat atau wakil kedutaan yang ada di Surabaya. Itu baru dapat visa muncul setengah bulan berikutnya, itu visa muncul. Saya dapat bisa tinggal di sana 1 bulan. Itu pun kalau ada surat rekom dari sahabat saya di sana. Saya kan punya banyak sahabat di Australia. Setelah saya pengalaman di penyeberangan tadi, ya kan ada puluhan orang Australia, sahabat saya, ada orang Amerika, tapi yang banyak memang Australia, ya. Oke, nanti kita tanya-tanya lagi tentang gimana kisahnya Pak Ali di Australia di pertemuan berikutnya ini ya Pak Ali. Nah, di sini awal mula Pak Ali jadi guru ya Pak Ali. Ya. Jadi lulus kuliah baru Pak Ali pengen jadi guru. Jadi cita-cita jadi guru nggak ada. Nggak ada dulunya. Nggak ada. Terus malah pengen jadi tentara ya Pak. Ya. Dan juga perjalanannya tidak mudah, tidak begitu saja jadi dosen ya Pak Ali. Ini Ya. masih ceritanya awal mula Pak Ali jadi guru. Dan saya dengar-dengar Pak Ali itu pernah jadi guru favorit, benar ya Pak? Iya. Waktu itu pertama jadi guru atau sudah berapa tahun jadi guru? Itu saya waktu itu dari jadi guru SMA, Mas. Karena saya sering sering membantu siswa, mengantarkan siswa, membimbing siswa untuk ikut lomba-lomba. Kan ada lomba pidato bahasa Inggris, pidato bahasa Arab, pidato bahasa Indonesia. Seperti itu aku mesti nganter. Karena waktu itu selain jadi guru, saya juga humas di salah satu yayasan. Ya, saya sendiri ngajar di SMA, juga ngajar bahasa Inggris, juga ngajar ekskul, seperti itu. Jadi banyak karya-karya saya juga yang saya inikan di SMA itu, dan banyak juga murid-murid saya yang saya bimbing pulang membawa piala, seperti itu. Saya nggak berharap dia itu menang gitu, enggak. Tapi saya membimbing maksimal, dan anak didik saya juga harus belajar dan latihan maksimal. Karena dari latihan dan belajar maksimal itu membuahkan hasil, mereka jadi akhirnya mendapat piala. Nah itu nanti kita continue di meeting berikutnya. Sekarang saya mau cuplik lagi. Tadi kan ada kata confusing, ya. Yes. Confusing yang bule itu menyupport saya, ngasih uang, tapi juga nggak banyak nyupport saya untuk biaya kuliah, nggak banyak. Tapi dia dari awal dia bilang bingung dengan bahasa Inggris saya. I confused with your speaking, with your English, seperti itu. Akhirnya saya ngajar itu saya praktekkan untuk membuat siswa itu gak confused seperti apa. Dan saya sendiri tadi kan visa dapat 1 bulan pertama. Selanjutnya berikutnya lagi tahun 2001 dapat lagi visa 3 bulan. Ya. Terus 2002 saya langsung dapat visa selama 1 tahun, Mas. Wah, selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Jadi tidak bisa langsung visa 1 tahun, nggak bisa ya? Nggak bisa, apalagi kita perdana istilahnya kan awal, nggak bisa. Nggak sembarangan ke Australia itu seperti itu, kita akan dibuang ke laut. Ya. Gitu. Kecuali kalau di Malaysia kita ada tiket, ada paspor, udah bisa. Nanti cari kerja di sana bisa kalau memang punya saudara, punya tekong. Kalau orang Malaysia kan punya tekong, itu gampang sekali. Tapi kalau di Malaysia enggak, Mas. Kalau di Australia tidak. Terus saya sendiri yang dapat visa 1 tahun itu saya juga harus punya uang tunjuk, Mas. Uang tunjuk maksudnya, Pak? Uang tunjuk itu maksudnya, uang tunjuk waktu itu setahun itu 150 juta. Wih,
Uang tunjuk itu uang yang harus ngendap di mana itu namanya, di passbook, buku tabungan. Ya. Itu nggak boleh dipakai sebelum di Australia. Oh gitu. Ya, sebelum di Australia nggak boleh dipakai. Akhirnya teman saya punya ide. Nah, oke. Itu teman sama-sama Indonesia apa teman Australia? Teman Australia. Oh teman Australia. Malahan saya suruh ikut tes untuk ngajar di sana. Wah, sempet ngajar di Australia juga. Of course, ya saya ngajar bahasa Indonesia. Di Australia. Oke. Yes. Oke, mungkin untuk pengalaman Pak Ali ngajar di Australia, kita akan sambung pertemuan berikutnya di How and What Pak Ali. Seterusnya ya, nanti kita ceritanya kan tadi dari awal sampai Pak Ali jadi guru, dan sekarang nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas Pak Ali waktu di Australia kok bisa jadi guru. Nah itu kan ada ceritanya sendiri. Terus berapa lama di Australia, bagaimana hidup di Australia, menyesuaikan diri dari orang Jember, makannya. Nah jadi orang Banyuwangi ya Pak Ali, asalnya Banyuwangi. Banyuwangi sampai, notabene kota kecil. Nah sampai di Australia jadi pengajar seperti apa. Padahal Pak Ali notabene adalah dari keluarga menengah ke bawah ya Pak Ali. Oke. Bukan menengah ke bawah tapi bawah banget. Bawah banget. Karena Isa lulus SMA aja udah impian yang bagus. Sudah katanya lulus SMA ini perjalanannya juga nggak mudah ya Pak Ali. Ada nggak kisah-kisah nih. It's not an easy way. Nanti Pak Ali siap untuk bercerita tentang dulu masa-masa sekolah, penderitaannya seperti apa gitu ya? Bisa. Nanti di pertemuan berikutnya How and What Pak Ali itu siapa dan bagaimana, kita akan bahas itu juga di episode selanjutnya. Ya, nanti kita akan menyusul kenapa sih aku kok bisa jadi guru prestasi, guru favorit, dapat piala, dapat uang, seperti mungkin itu ilmunya bisa diserap oleh penonton nantinya. Bisa diserap, ngasih motivasi sama penonton, karena memang mencari pendidikan itu juga gak mudah, tapi kita gak boleh desperate atau putus asa atau menyerah, ya. Jadi don't give up. Ada motivasi untuk anak-anak muda ini sebelum ditutup Pak Ali? Iya, intinya kalau kamu belajar bisa di mana saja dan kapan saja. Everywhere, anywhere you can study. Apalagi sekarang ditunjang dengan gadget. Gadget itu jangan diambil negatifnya aja, tapi positifnya banyak sekali. Kamu bisa learning English, bisa learning Holy Quran, learning everything. Ya, termasuk saya ada mata kuliah yang pernah saya ajarkan yaitu public speaking, ya, gimana berbicara di depan publik. Nanti kita akan bahas ini ya, next episode. Sekarang kayaknya mau hujan, Mas. Siap Pak Ali. Terima kasih banyak Pak Ali. Nanti kita akan ketemu lagi di episode kedua tentang How and What, siapa Mr. Ali.